Bismillahirrahmanirrahim. Kaget ya nih. Maaf, biar nggak ngantuk. Terus kok kapalnya berat sebelah ya? Sebelah sini kosong. Oh iya. Udah nggak kaget lagi nih? Bisa dilanjut, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim Gabungan, Ibu Haji, beserta para pengurusnya, ibu-ibu ketua taklim dari masing-masing RT beserta pengurusnya, ibu yang bertugas di sore hari ini, dan ibu-ibu, nenek-nenek solihah semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan usianya, penuh berkah Allah, dimudahkan segala urusan-urusannya, istiqomah ibadahnya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, solih dan solihah anak cucu keturunannya, apapun hajatnya semoga Allah kabulkan. Yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang sempit Allah lapangkan, yang susah Allah mudahkan, yang punya hajat apapun Allah kabulkan, termasuk yang punya hutang Allah lunaskan. Mudah-mudahan yang hadir di sore hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah, masuk surga Allah tanpa hisaban amal, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, di sore hari ini kita sudah dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihan Allah, yang Allah berikan keringanan langkah kakinya, bisa bersama-sama menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan berarti hanya perang saja. Memakmurkan masjidnya Allah juga termasuk syiar agama Allah. Menolong agama Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, in tansurullaha yansurukum wa yukabbit aqdamakum. Bila kita menolong agama Allah,
menolong kita di setiap urusan-urusan kita. Makanya luar biasa, kalau ada jempol 10, saya acungkan jempol 10 bahkan lebih untuk para ibu-ibu sholihah yang ahli ke majelis taklim. Bukannya tidak capek, yakin ibu-ibu capek. Bukannya tidak repot, yakin ibu-ibu repot. Bukannya ibu banyak waktu luang, yakin di rumah pekerjaan sudah menunggu. Tapi ibu mengingat bahwasannya salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakni tolabul ilmi, dan salah satu rezeki yang luar biasa yang hanya Allah berikan khusus kepada hamba-hamba pilihan Allah adalah hamba Allah yang senantiasa hatinya merindukan masjid, merindukan majlis ilmu, merindukan majlis zikir. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita sama-sama mengirimkan dulu doa khusus Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah di negara Palestina sana ya Bu. Kita tidak bisa membantu berupa harta benda karena memang sudah tidak bisa masuk apapun. Tapi kita sebagai saudara seiman, saudara seakidah, saudara sesama manusia hamba Allah, kita tunjukkan rasa peduli dan empati kita kepada mereka yang sedang berjuang menjaga Al-Aqsa. Ya Bu, dari Al-Fatihah inilah sebagai hadiah terindah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Yakin mereka sudah dipilih oleh Allah, pasti mereka orang-orang kuat ya Bu. Bahkan mereka tidak takut mati lagi. Bahkan mereka tidak ada pikiran beli baju terus, tidak ada pikiran beras masih ada atau enggak. Yang penting mereka bisa jihad menjaga Al-Aqsa tercinta ya Bu. Insya Allah setiap apa yang kita lakukan akan dipersaksikan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyat nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doanya juga umum kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung hari Jumat, kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir ya Bu ya. Kalau sudah Rabiul Akhir, bulan apa? Coba ibu-ibu saya mau bertanya nih, hitung-hitung ujian. Kan anak-anak kita udah ujian ya, udah bagi rapot bayangan ya. Coba ibu-ibu ya, dalam satu tahun Islam ada berapa bulan? 12. Ayo kita ulang lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi setelah Rabiul Akhir apa? Jumadil awal. Ibu sudah kangen Ramadan ya? Rajab katanya. Kalau makanya kayak kaget. Ini baru kemarin dibagi parsel, masa mau dapat parsel lagi? Rabiul Akhir, bulan yang mulia. Meski sudah terlewat bulan Rabiul Awal, kita harus tetap menggelorakan rasa semangat kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sholawat itulah jalur singkat kita mendapatkan ampunan, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama baca sholawat syifa 1 kali, sholawat busro 1 kali. Kita khususkan untuk diri kita sendiri ya Bu. Cara bersyukur kepada Allah diantaranya adalah menyayangi diri kita sendiri. Kadang kita suka sungkan ke orang lain, gampang empatik ke orang lain, suka enggak enakan, betul tidak Bu? Kadang mengenyampingkan diri kita sendiri, betul tidak Ibu? Kan banyak tuh kalau untuk orang lain dibela-belain, meskipun tertekan, meskipun aduh gak enak, soalnya kalau gak ditolong nanti ngomongin di belakang. Nah itu diantaranya orang yang capek hidupnya. Ternyata diantara tanda rasa syukur kepada Allah adalah kita sering mensyukuri untuk diri kita sendiri, bacakan doa, bacakan sholawat untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau dalam ilmu afirmasi, kita itu harus sering memuji diri sendiri, tapi bukan memuji ujub. Ih saya hebat ya bisa tahajud jam 2, bukan. Tapi terima kasih sudah jadi orang yang kuat, terima kasih sudah bekerja sama sampai detik ini kita bisa melewati semuanya tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar tidak ada penyakit hati yang bernama putus asa. Banyak orang yang putus asa itu kan karena merasa diri tidak sempurna, merasa diri tidak ada manfaatnya. Kenapa ya orang lain bisa kok saya memang saya orang nggak bisa apa-apa? Nah itu nggak boleh, berarti tidak mensyukuri nikmat. Yuk kita sama-sama membaca sholawat syifa, sholawat khususkan untuk diri kita sendiri dan umumnya untuk keluarga kita, guru kita, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Shollu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan mubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Sallu ala Muhammad. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diterima dari sahabat Suhaib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sungguh suatu keajaiban bagi setiap kaum mukminin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman ya Bu ya, yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada Rasul, kitab-kitabnya Allah, dan kepada takdir. Lalu sahabat bertanya, apapun ya Rasulullah yang menimpa kepada seorang mukmin itu dianggapnya suatu keajaiban. Kata Rasulullah, ya, setiap yang menimpa terhadap kaum mukminin itu semuanya baik. Itu semuanya keajaiban. Bila ia diuji oleh Allah dengan kemudahan, lalu ia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan suatu waktu dia diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan ujian kesempitan, maka ketika dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Dari hadis ini kita belajar bahwasanya level keimanan seseorang bukan terletak karena banyak ilmunya, tapi sudah sampai tingkat berapakah penerimaan dia dalam mengelola rasa ketika menerima ketetapan dari Allah. Banyak orang yang ketika diuji senang semuanya siap, ya Bu, bahagia, senang, betul tidak Bu? Ibu nanti pulang dari ngaji ini, ada bapak bawa amplop 20 juta, kata bapak, mah ini bapak punya bonus nih. Kira-kira respon ibu gimana? Mau pingsan atau mau meluk atau mau nyium bapaknya? Ya pokoknya banyak saking bahagianya ya. Tapi beda dengan ketika mendengar kabar maaf buruk, karena bahasa takdir buruk sebenarnya tidak ada Ibu. Sebagaimana sakitnya kita, mau nangis darahnya kita, kalau kita merasakan bahwa yang menimpa itu adalah kebaikan, maka itu adalah level tertinggi keimanan seseorang. Makanya ketika ngaji sebenarnya yang dicari bukan hanya hafal. Kalau mau hafal hadis, hafal Al-Quran di rumah pun bisa ya Bu. Setel aja ngaji yang 30 juz, atau mau tidur 1 juz tiap malam. Lama-lama mendengar, lama-lama jadi bisa. Tapi tujuan ngaji itu adalah ngaji rasa. Kalau bahasa Jawa bilang ngaji rosok ya Bu ya. Ilmu yang sampai tembus ke hati, apalagi sampai pada level siap ridho menerima takdir Allah, ketetapan takdir Allah dalam situasi apapun. Makanya kan suka ada bahasa healing. Tahu Ibu healing? Jalan-jalan, shopping. Nek tahu healing gak Nek? Ya sering dengar kata nenek. Oh Masya Allah, iya ya Nek ya. Bagian zikir, bagian sholat, bagian banyak Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan nenek sehat, panjang umur ya Nek. Amin. Barokallah. Semoga selalu ditolong Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah. Adanya healing, kalau kita bisa bicara sekarang disebutnya hiburan, betul tidak Bu? Sebenarnya orang-orang cari healing itu, mau healing itu, cari hiburan itu nikmat sesaat. Karena yang abadi itu adalah kebahagiaan, penerimaan atas qada dari Allah. Kalau diuji dengan kenikmatan, kemudahan, kelapangan, alhamdulillah. Kalau diuji dengan kesempitan, kesakitan, kerumitan, kebingungan, maka apa yang dibacanya? Astagfirullah. Karena bagi orang yang beriman,
ketika diuji sebenarnya di antara yang ngundang masalah datang itu ketika kita sudah menumpuk dosa dan kesalahan. Makanya tidak ada bahasanya kalau untuk orang yang beriman mencari kambing hitam, mencari pembenaran. Tapi dia akan terus introspeksi diri, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Karena kalau banyak ngobrol dengan manusia malah salah ngomong nanti jadi bumerang, ya Bu. Makanya sedekat apapun dengan seseorang jangan ditumpahkan semua rahasia kita. Karena namanya manusia itu punya kolbun itu berbolak-balik. Mungkin sekarang dia pro ke kita, suatu saat dia akan menyerang kita karena tahu rahasia-rahasia kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Karena kita sudah menyaksikan luar biasanya fitnah di akhir zaman ini, yang viral dianggap benar, ya Bu, yang benar malah dianggapnya salah. Maka tidak ada lagi yang bisa membimbing kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kita sering mengaji, inilah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sering istiqomahnya mengaji ini menjadi jalan kita senantiasa Allah bimbing di jalan kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ingat ibu, ketika kita sudah meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah, jangan dianggap jalan kita dalam kebaikan itu mulus seperti jalan tol. Bahkan adanya lelah, capek, sumpek, bosan, jenuh, itu pun sesungguhnya sinyal sedang diberikan kepada kita oleh Allah seberapa kuat istiqomah kita di jalan Allah. Apalagi yang ibu-ibu ketua taklim nih, jangan salah, bingung bagaimana kalau jamaahnya tidak pada mau ngaji lagi, pengumuman di WA yang jawab hanya 2, padahal di grup ada 300 orang. Itu secara manusiawi tekanan batin itu. Pada kemana ini, assalamualaikum aja gak ada yang jawab. Tapi tidak mungkin Allah memilih seseorang di posisi sekarang kecuali Allah tahu kemampuan yang sudah Allah titipkan. Makanya di takdir manapun mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridho. Karena kalau sudah ridho maka Allah pun akan ridho kepada kita. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita mau tahu Allah ridho atau tidak itu bagaimana? Seberapa ridho kamu menerima ketentuan takdirnya. Kalau kita sedang dihantam badai ujian kehidupan, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Lalu menyerap ke dalam dada, ya Allah, saya ridho menerima ketentuan apapun darimu, tolong bimbing hamba di jalan yang kau ridhoi, ya Bu. Jadi jangan salah, kenapa ya orang ini padahal ke pengajian tapi kok julid terus? Jangan ngurusin orang, ngurusin diri aja sendiri. Padahal rajin puasanya tapi ngomongnya nyelekit, padahal rajin ngasih sodakonya tapi diungkit-ungkit. Jangan menilai orang lain, karena kita masuk kuburan pun sendiri, ya Bu ya, dihisab buku catatan amal pun sendiri. Maka selamatkanlah diri kita dan keluarga dari api neraka. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Di akhir zaman ini lebih waspada lagi, perbanyak sujud ke Allah, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, Al-Quran tiap hari jangan sampai tidak dibaca. Semalas apapun, kalau kata guru saya, paksakan. Karena kalau
baca Quran lama-lama keenakan. Kalau nafsu sudah menguasai diri kita, lama-lama Al-Quran nanti dipegangnya Ramadan saja. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ketika nafsu menggebu-gebu, peredamnya adalah perbanyak baca Al-Quran. Kalau ibu-ibu masih pada haid, maka ganti zikir Al-Qurannya dengan membaca sholawat. Intinya tiap desahan nafas kita, setiap takbir yang kita lewati, jangan sampai terlewat dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lemah, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak mampu apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan lupa setiap hari baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Minimal berapa kali? 100 kali. Sholawatnya perbanyak lagi, istighfarnya perbanyak lagi. Bila sedang bingung, istighfar banyakin. Sedang kesusahan, istighfar banyakin. Sedang syarat rezeki, istighfar banyakin. Jangan sampai kita yakin jalur dunia, bela-belain bangun jam 3 karena mau jualan, tapi sholat subuhnya kesiangan. Jangan sampai kita yang dikejar harta tapi tidak yakin dengan adanya jalur langit. Jadi kalau suami kerja, ibu berdoa. Suami usaha, ibu soli. Jangan banyak ngobrol yang enggak ada manfaatnya. Papa mau pergi kerja ya? Iya, salim, antarkan di depan rumah. Bilang, Pak semangat. Biasanya hal-hal sepele kalau membangkitkan semangat suami itu, suami akan makin bersemangat, dan itu nilai ibadah untuk kita. Suami berangkat, sudah selesai, udah ngantar sekolah, ambil air wudhu, sholat duha, banyakin zikir, titipin suami kita, titipin anak-anak kita yang sedang sekolah kepada Allah. Karena kita lemah, tidak bisa menjaga mereka 24 jam, ada Allah yang maha menjaga mereka, diselamatkan lahir batin dunia akhiratnya. Itu saja Bu. Jadi banyak sekali jalan kita sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, sebagai nenek untuk dapat meraih ridho Allah dan berkah dunia akhirat. Di antaranya dengan mensupport suami, mensupport anak-anak, mensupport keluarga dengan memperbanyak doa. Di antara doa yang paling disukai Allah adalah baca Al-Quran dan sholawat. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat silaturahmi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pembuka jalan pintu berkah yang seluas-luasnya dari Allah untuk kita dan keluarga kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.